Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dengan judul HKI di dunia internasional. Untuk sebelumnya, kami beranggotakan 6 orang. Di antaranya ada Harum Abidiyah Ningsih dengan NIM akhir 139, kemudian Al-Fatah Yahya Kusuma dengan NIM akhir 284, kemudian Subhanak Nugroho dengan NIM akhir 297, kemudian saya sendiri Maulana Fikri Ramadan dengan NIM akhir 306, kemudian Anissa Lausita Ibrahim dengan NIM akhir 326. Baik, di sini kami akan menjelaskan 5 pembahasan. Di antaranya yang pertama Konvensi Internasional, selanjutnya Persetujuan TRIPS, kemudian Konvensi Roma, kemudian Konvensi Berne, dan yang terakhir tentang perlindungan HKI di dunia internasional. Baik, selanjutnya mari kita simak video pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Konvensi Internasional dalam Hak Kekayaan Intelektual Internasional. Konvensi internasional dalam konteks hak kekayaan intelektual adalah perjanjian multilateral yang disepakati oleh berbagai negara untuk mengatur standar pelindungan, prinsip hukum, serta mekanisme kerjasama dalam bidang HKI. Tujuan utama konvensi ini adalah menyamakan aturan antar negara sehingga perlindungan HKI berlaku tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara global. Beberapa prinsip utama yaitu national treatment. Negara anggota wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pemegang HKI dari negara lain sebagaimana kepada warga negaranya sendiri. Yang kedua, automatic protection. Perlindungan HKI berlaku secara otomatis tanpa perlu pendaftaran ulang di setiap negara. Yang ketiga, minimum standar. Adanya standar minimum perlindungan HKI yang wajib dipatuhi semua negara anggota. Contoh konvensi internasional HKI sendiri yaitu ada Konvensi Paris 1883 tentang hak kekayaan industri, meliputi paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Yang kedua, Konvensi Bern yaitu meliputi hak cipta, ada literatur, musik, seni, film, dan sebagainya. Yang ketiga, Konvensi WIPO 1967 mengenai semua aspek HKI. Yang keempat atau yang terakhir, Perjanjian TRIPS 1994 mengenai semua aspek HKI yang berkaitan dengan perdagangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan disampaikan teman saya berikutnya. Selanjutnya mari kita membahas tentang perjanjian TRIPS dan apa saja yang diatur di dalamnya. TRIPS adalah perjanjian internasional tentang aspek perdagangan terkait hak kekayaan intelektual yang lahir pada tahun 1995 di bawah naungan WTO. Tujuan utamanya adalah menyamakan standar perlindungan hak kekayaan intelektual antar negara. Kemudian, perjanjian TRIPS ini mencakup hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, rahasia dagang, hingga indikasi geografis. Lalu, apa kewajiban negara anggota? Negara anggota ini memiliki kewajiban memberikan perlindungan minimum, menegakkan hukum secara efektif, dan tidak boleh mendiskriminasi produk asing. Selanjutnya, ada pun juga dampak positif dari perjanjian ini adalah meningkatnya perlindungan inovasi, investasi, dan perdagangan global. Namun di sisi dampak positif ini ada juga tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap obat murah, teknologi, dan ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Singkatnya, TRIPS adalah jembatan antara perdagangan global dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ia juga memberi perlindungan bagi inovasi, tetapi ia juga memunculkan tantangan keadilan akses di dunia internasional. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan hak kekayaan intelektual terkait dengan Konvensi Roma. Konvensi Roma ditetapkan pada tahun 1961 di Roma. Konvensi ini merupakan instrumen internasional penting yang memperluas cakupan hak kekayaan intelektual, khususnya pada bidang hak terkait dengan hak cipta.
Konvensi Roma hadir untuk melindungi pihak-pihak yang berperan dalam menyebarluaskan karya cipta kepada masyarakat seperti pelaku pertunjukan, prosedur fonogram, dan lembaga penyiaran. Ini Konvensi Roma memberikan perlindungan terhadap untuk yang pertama terkait dengan pelaku pertunjukan. Hal ini mencakup seperti aktor, musisi, penyanyi, penari yang berhak melarang rekaman, siaran, atau komunikasi publik dari pertunjukan mereka tanpa izin. Untuk yang kedua, ada produser fonogram, yaitu pihak yang memproduksi rekaman suara yang berhak melarang penggandaan atau distribusi rekaman tanpa persetujuan yang mereka terima. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, di sini terkait dengan lembaga penyiaran, yaitu stasiun televisi atau radio yang berhak melarang penyiaran ulang, perekaman, atau komunikasi publik atas siaran mereka. Ini terdapat 3 hal yang dapat diakui. Untuk yang pertama terkait dengan hak ekonomi. Di sini hak ekonomi untuk mengontrol reproduksi, distribusi, siaran ulang, dan komunikasi pertunjukan atau fonogram atau siaran kepada publik. Untuk yang kedua ada hak moral. Di sini hak moral diakui sangat terbatas, berbeda dengan Konvensi Bern yang menekankan kepada hak moral penciptanya. Untuk yang ketiga ada hak terkait dengan durasi perlindungan. Di sini terkait dengan durasi perlindungan dibatasi minimum 20 tahun sejak pertunjukan dilakukan. Fonogram dibuat atau siaran pertama kali ditayangkan. Dari penjelasan tersebut, di sini saya sedikit mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan hak kekayaan intelektual pada Konvensi Roma, yaitu Konvensi Roma pada tahun 1961 merupakan instrumen internasional yang memperkuat rezim hak kekayaan intelektual dengan memperluas perlindungan ke bidang hak terkait dengan hak cipta. Konvensi ini melindungi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran sehingga distribusi karya cipta dapat berjalan dengan adil dan seimbang bagi penciptanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu konvensi Berner atau yang disebut dengan konvensi Bern. Konvensi Berner ini adalah perjanjian internasional yang mengatur karya sastra dan seni seperti buku, musik, lukisan, film, dan perangkat lunak komputer lainnya. Perjanjian ini disepakati di Bern, tepatnya di Swiss pada tahun 1886 dan dikelola oleh WIPO atau yang dinamakan dengan World Intellectual Property Organization. Adapun tujuan konvensi Berner ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama menjamin bahwa hak cipta atas karya sastra dan seni itu dilindungi di seluruh negara anggota. Jadi konvensi Berner ini menjamin hak cipta atas karya seni dan seni itu sendiri setiap negara anggota. Yang kedua itu memberikan perlindungan otomatis tanpa pendaftaran kepada negara anggota. Jadi negara anggota itu nggak perlu mendaftar dulu untuk diberikan perlindungan kepada konvensi Berner ini sendiri. Dan yang terakhir ada memberikan perlindungan yang setara dari anggota satu ke anggota yang lain, kayak gitu. Sekian penjelasan dari konvensi Berner. Semoga dapat dipahami. Perlindungan HKI di dunia internasional sangatlah penting karena karya cipta dan penemuan kini melintasi batas negara. Tanpa adanya aturan global, pencipta dan penemu akan sulit untuk mendapatkan perlindungan yang adil.
Terdapat dua organisasi utama yang berperan besar. Yang pertama yaitu World Intellectual Property Organization atau WIPO, yaitu badan khusus PBB sejak tahun 1967 yang mengelola perjanjian HKI dan sistem pendaftaran internasional. Yang kedua ada World Trade Organization atau WTO yang berdiri tahun 1995 yang mengatur tentang perdagangan dunia dan melahirkan perjanjian TRIPS sebagai standar minimum perlindungan HKI. Perlindungan HKI diwujudkan melalui konvensi internasional seperti Konvensi Paris untuk paten dan merek, Konvensi Bern untuk hak cipta, Konvensi Roma untuk hak terkait, serta perjanjian TRIPS di bawah WTO. Terdapat 3 prinsip utama dalam HKI internasional. Yang pertama, national treatment, yaitu perlakuan sama bagi warga asing. Yang kedua, most favored nation, yang memberi perlakuan yang setara bagi semua anggota. Yang ketiga, minimum standar, yang mewajibkan perlindungan sesuai dengan standar global. Namun, perlindungan HKI menghadapi tantangan yang besar, antara lain maraknya pembajakan dan pemalsuan produk, kesenjangan antara negara maju dan berkembang untuk memenuhi standar TRIPS, pembajakan digital melalui internet, serta biopirasi terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya alam. Untuk mengatasinya, dilakukan kerjasama internasional melalui WIPO, WTO, dan Interpol. Harmonisasi hukum nasional, pemberian bantuan teknis bagi negara yang berkembang, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan AI untuk melacak pelanggaran. Demikianlah, perlindungan HKI internasional menjadi fondasi yang penting bagi keadilan, kreativitas, dan inovasi global. Melindungi karya berarti menghargai inovasi dan mendukung masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.